Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menyusun fungsi kuadrat dan soal penerapan. Kita awali dengan materi menyusun fungsi kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah pembuat nol fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka rumus fungsi kuadrat dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan a kali x dikurangi x1 kali x dikurangi x2. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bentuk fungsi kuadrat pada gambar berikut. Kalian perhatikan gambarnya. Di situ tampak bahwa pembuat nol fungsinya adalah negatif 1 dan 3. Maka negatif 1 sebagai x1 dan 3 sebagai x2. Kita masukkan ke persamaan fx sama dengan a kali x dikurangi x1 kali x dikurangi x2. Kita ganti x1 dengan negatif 1 dan x2 dengan 3, sehingga kita dapatkan a kali x ditambah 1 kali a kali x dikurangi 3. Kemudian perhatikan lagi grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 2, negatif 6. Maka 2 sebagai x dan negatif 6 sebagai fx. Kita masukkan lagi ke persamaannya. Jadi fx kita ganti dengan negatif 6 dan x kita ganti dengan 2, sehingga kita dapatkan negatif 6 sama dengan a kali 2 ditambah 1 kali 2 dikurangi 3. Kita tahu 2 ditambah 1 itu 3 dan 2 dikurangi 3 adalah negatif 1, sehingga kita dapatkan negatif 6 sama dengan negatif 3a. Sehingga kita dapatkan a sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, yaitu a sama dengan 2. Jadi fungsi kuadrat tersebut yaitu kita masukkan ke rumus yang tadi dari awal, fx sama dengan a kali x ditambah 1 kali x dikurangi 3. A kita ganti dengan 2. Jadi 2 kali x ditambah 1 kali x dikurangi 3. Kita jabarkan perkaliannya. Jadi x kali x itu x kuadrat, kemudian 1 kali x itu x kali negatif 3 itu negatif 3x, dan 1 kali negatif 3 adalah negatif 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6. Contoh yang kedua, tentukan bentuk fungsi kuadrat pada grafik berikut ini. Kalian perhatikan grafiknya memotong sumbu x di satu titik, atau pembuat nolnya hanya x sama dengan negatif 4. Jadi x1 sama dengan x2 sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke persamaan fx sama dengan a kali x dikurangi x1 kali x dikurangi x2. Kita ganti x1 dan x2 nya dengan negatif 4, maka kita dapatkan a kali x ditambah 4 kali x ditambah 4. Kemudian kalian perhatikan grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0, negatif 8. Jadi 0 sebagai x dan negatif 8 sebagai fx. Kita masukkan lagi ke persamaannya. Fx kita ganti dengan negatif 8 dan x kita ganti dengan 0. Sehingga kita peroleh negatif 8 sama dengan a kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 4. 4 kali 4 itu 16, jadi negatif 8 sama dengan 16a. Kita peroleh a sama dengan negatif 8 per 16, yaitu a sama dengan 1 per 2. Jadi fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan a kali x ditambah 4 kali x ditambah 4. A kita ganti dengan negatif 1 per 2. Sehingga kita dapatkan fx sama dengan negatif 1 per 2 kali x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Kita kalikan semuanya sehingga kita peroleh fx sama dengan negatif 1 per 2 x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8. Kemudian kita lanjutkan materinya tentang penerapan soal. Yang pertama, penerapan soal dalam persamaan kuadrat. Contohnya, dua buah bilangan cacah berselisih 5. Hasil kali keduanya 84.
tentukan kedua bilangan tersebut. Supaya lebih mudah, kita misalkan bilangan yang pertama adalah X, maka karena berselisih 5, maka bilangan kedua bisa kita nyatakan sebagai X dikurangi 5. Hasil kedua bilangan tersebut adalah 84. Kita tahu tadi bilangan yang pertama kita misalkan dengan X dan bilangan kedua dengan X dikurangi 5, sehingga bisa kita tuliskan X kali X dikurangi 5 sama dengan 84. Kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali negatif 5 adalah negatif 5X. Kalau sudah kita pindahkan semua ke ruas kiri, 84 karena positif, kita pindahkan menjadi negatif 84. Kemudian kita faktorkan, hasil kalinya harus negatif 84 dan jumlahnya harus negatif 5. Sehingga kita dapatkan bilangannya adalah negatif 12 dan 7. Yang pertama kita dapatkan X dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 12 dan X2 sama dengan negatif 7. Karena yang diminta tadi dalam soal adalah bilangan cacah, maka yang kita gunakan adalah X1 sama dengan 12. Jadi bilangan pertamanya 12, bilangan keduanya adalah 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, luas sebuah persegi panjang yang berukuran panjang 3x dikurangi 2 cm dan lebar x dikurangi 2 cm sama dengan luas persegi dengan panjang sisi x ditambah 2 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Kita tuliskan terlebih dahulu ukuran-ukuran dalam persegi panjang, yaitu panjangnya 3x dikurangi 2 dan lebarnya x dikurangi 2. Kemudian perseginya, sisinya diketahui x ditambah 2. Karena luas persegi panjang sama dengan luas persegi, kita masukkan rumus-rumusnya. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar, dan luas persegi adalah sisi kali sisi. Kita tulis ukuran-ukurannya, panjangnya kita ganti, lebarnya kita ganti, kemudian sisinya kita ganti. Sehingga kita peroleh 3x dikurangi 2 kali x dikurangi 2 sama dengan x ditambah 2 kali x tambah 2. Kita jabarkan. 3x kali x adalah 3x kuadrat, kemudian 3x kali negatif 2 adalah negatif 6x, negatif 2 kali x adalah negatif 2x, dan negatif 2 kali negatif 2 adalah 4. Kemudian x ditambah 2 kali x tambah 2 itu x tambah 2 kuadrat sama saja. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Kita sederhanakan, 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4. Kemudian kita pindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Hati-hati kalau memindahkan ke ruas sebelah kiri, tandanya semuanya berubah. Jadi x kuadrat menjadi negatif x kuadrat, 4x menjadi negatif 4x, dan 4 menjadi negatif 4. Sehingga diperoleh 2x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktor dari 2x kuadrat dan 12x adalah 2x kali x dikurangi 6 sama dengan 0. Yang pertama kita dapatkan 2x sama dengan 0, atau yang kedua x dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi x1 kita dapatkan 0 dan x2 sama dengan 6. Kalau kita gunakan x1 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ukuran dari persegi panjang tersebut, yaitu lebarnya menjadi negatif. Maka karena ukuran tidak ada yang negatif, maka kita pilih atau kita gunakan x2 sama dengan 6. Sehingga sisi dari persegi tersebut, karena x plus 2 berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8 cm. Contoh dalam fungsi kuadrat, seorang pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Tinggi H meter bola setelah T detik ditendang dinyatakan dengan rumus fungsi HT sama dengan 20T dikurangi 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut dan waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah.
Kita tuliskan rumus fungsinya terlebih dahulu, yaitu HT sama dengan 20T dikurangi 5T kuadrat. Kemudian kita buat tabelnya. Untuk yang kolom sebelah kiri itu fungsinya, rumus fungsinya, yaitu 20T dan negatif 5T kuadrat. Kemudian untuk yang mendatar, kita pilih T-nya sampai nanti nilai HT-nya sama dengan 0, yaitu hanya 0 sampai dengan 4. Jadi kita hitungkan 20 kali 0 itu 0, 20 kali 1 20, 20 kali 2 40, 20 kali 3 60, kemudian 20 kali 4 adalah 80. Negatif 5T kuadrat, jadi 0 kuadrat kali negatif 5 itu 0, 1 kuadrat kali negatif 5 adalah negatif 5, kemudian 2 kuadrat itu 4 kali negatif 5 adalah negatif 20, kemudian 3 kuadrat 9 kali negatif 5 adalah negatif 45, dan 4 kuadrat 16 kali negatif 5 adalah negatif 80. Kita jumlahkan sehingga menghasilkan 0, 15, 20, 15, dan 0. Kita buat grafiknya. Jadi nanti kita buat titiknya 0,0, kemudian 1,15, 2,20, 3,15, dan 4,0. Jadi grafiknya seperti tampak pada gambar, sehingga bisa kita jawab. Tinggi maksimumnya adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan tanah adalah 4 detik, yaitu di saat HT-nya sama dengan 0. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.